Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Musyarofah. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya mau membahas tentang proses riset pendampingan masyarakat di Tenggili Selama 4B, Surabaya. Tenggili Selama 4 ini merupakan wilayah yang ada di Kelurahan Tenggili Semejoyo, Kecamatan Tenggili Semejoyo, Kota Surabaya. Penduduk di Tenggili Selama 4 ini ada 465 penduduk. Sampah di Tenggili Selama 4 ini merupakan sampah dari rumah tangga yang kelompoknya ini ada sampah organik dan sampah non-organik. Sampah non-organik ini kebanyakan dari sampah plastik, salah satunya adalah sampah botol plastik bekas. Kota Surabaya ini merupakan kota yang sangat padat sehingga dapat menyebabkan masalah seperti sampah. Ini masalah sampah di Surabaya ini disebabkan karena kurangnya lahan untuk tempat pembuangan sampah. Fokus riset di sini yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk melakukan proses riset pendampingan masyarakat di Tenggili Selama 4, dan yang kedua adalah masyarakat dapat mengenali aset yang ada di Tenggili Selama 4. Kemudian metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian partisipasi, yaitu metode penelitian di mana peneliti terlibat langsung dalam masyarakat agar mendapat hasil yang maksimal untuk penelitiannya. Kemudian informan di sini ada masyarakat Tenggili, kemudian ada Bapak Widodo SDMkom sebagai Ketua RT Tenggili Selama 4, dan ada Ahmad Lazwardi sebagai Ketua Karang Taruna di Tenggili Selama 4. Kemudian saya akan membahas pembahasan di sini. Yang pertama adalah 5 langkah kunci untuk melakukan proses riset pendampingan. 5 langkah kunci ini apa aja sih? Yang pertama yaitu discovery. Discovery ini merupakan proses untuk menemukan kembali kesuksesan yang dilakukan melalui proses percakapan atau wawancara antara peneliti dan juga masyarakat. Di sini peneliti melakukan wawancara kepada anggota Karang Taruna yaitu Ahmad Lazwardi tentang hasil sehari-hari mereka. Kemudian melakukan wawancara yang mendalam dengan ketua RT dan juga beberapa masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan pemilahan botol plastik tersebut. Kemudian yang kedua ada dream. Dream ini setiap orang mengeksploitasikan harapan dan impian mereka baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk organisasi. Di sini masyarakat mulai mengetahui impian atau keinginan dari masyarakat sendiri, yaitu ingin mewujudkan kampung yang bersih dan asri. Kemudian ada desain. Desain ini masyarakat terlibat dalam proses belajar tentang kekuatan atau aset yang dimiliki agar bisa memulai untuk memanfaatkan aset tersebut. Di sini masyarakat memanfaatkan botol plastik bekas yang telah dikumpulkan oleh masyarakat sendiri, kemudian botol tersebut diolah sehingga memiliki pemanfaatan yang ganda. Kemudian ada define. Define ini masyarakat Tenggili Selama 4 menemukan apa yang mereka impikan dan mereka rencanakan. Pada tahap ini masyarakat menginginkan lingkungan yang bersih dan asri sehingga terciptanya keinginan untuk membuat hidroponik dari botol plastik bekas tersebut. Kemudian yang terakhir ada destiny. Di sini masyarakat menentukan langkah untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Di sini masyarakat melakukan apa yang seharusnya dilakukan sehingga mereka dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan selama ini. Kemudian aset yang ada. Di sini aset yang ada di Tenggili Selama 4 ini yang pertama adalah aset alam. Aset alam ini berupa pekarangan atau lahan kosong yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pekarangan atau lahan kosong ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk membuat prakarya tersebut. Kemudian ada sinar matahari.
Sinar matahari ini bisa digunakan untuk menjemur botol plastik yang telah dicat. Kemudian ada aset infrastruktur. Di sini aset infrastrukturnya ada jalan, masjid, TPQ, gapura, dan juga perpustakaan. Dan yang bisa digunakan untuk pendampingan ini yaitu jalan tentunya sebagai akses. Kemudian ada perpustakaan yang digunakan masyarakat untuk berkumpul mendiskusikan apa keinginan mereka. Kemudian ada aset finansial. Di sini ada arisan. Kemudian ada aset manusia. Aset manusia ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset individu dan juga aset komunitas. Aset individunya berupa warga yang memiliki kemampuan untuk mengelola bahan bekas menjadi bahan yang untuk digunakan mempercantik suatu tempat atau orang yang kreatif. Kemudian yang aset komunitas ini merupakan komunitas taman baca yang ada di selama 4 aset komunitas ini. Komunitas taman baca ini merupakan kelompok atau komunitas yang mengelola perpustakaan yang ada di Tenggiri Selama 4. Kemudian yang terakhir ada aset sosial. Aset sosialnya ini yang pertama ada PKK, Desa Wisma, dan juga Karang Taruna yang membantu dalam pendampingan tersebut. Kemudian saya membahas teori dalam melakukan proses riset pendampingan. Pendekatan ini lebih memilih cara pandang bahwasanya dalam masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dapat diberdayakan maupun dimanfaatkan, karena selalu ada manfaat yang dapat diambil dari setiap ciptaan Tuhan. Pendekatan berbasis aset ini membantu masyarakat atau komunitas melihat kenyataan mereka dan kemungkinan perubahan secara berbeda, mempromosikan perubahan, fokus apa yang ingin mereka capai, dan membantu mereka menemukan cara baru yang kreatif untuk mewujudkan visi mereka. Dalam hal ini perlu ditekankan lagi bahwa bukan fasilitator yang menjadi tokoh utama, melainkan masyarakatlah yang menjadi tokoh utama dalam menuju perubahan yang diinginkan. Tugas fasilitator merupakan membangun paradigma di antara mereka dan membangun kelompok masyarakat yang lebih baik. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.